Akhir-akhir ini publik Asia Tenggara dan bahkan dunia dihebohkan atas kebrutalan langkah PSSI, yang bakalan menaturalisasi mantan pemain PSG dan Atalanta ini. Langkah PSSI menaturalisasi pemain ini bakalan menjadikan skuad Garuda sebagai skuad termahal seantrio Asia Tenggara dan Asia sekalipun. Nah, jika benar terrealisasi, kira-kira siapakah yang bakalan didatangkan lagi oleh Erick Thohir untuk perkuat timnas Indonesia ini? Yuk kita simak selengkapnya. Nama Michael Baker muncul ke permukaan belakangan ini. Pemain berusia 24 tahun itu disebut bisa menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Beberapa media di Belanda bahkan melaporkan jika peluang Michael Baker untuk menjadi WNI cukup besar. Baker yang memiliki darah keturunan dari sang kakeknya lahir di Maluku. Proses naturalisasi Michael Baker masih gagal karena terbentur aturan FIFA terkait garis keturunan. Darah Indonesia yang dimiliki Baker berasal dari kakek buyutnya. Sementara aturan naturalisasi pemain keturunan hanya memperbolehkan hingga kakek atau nenek saja. PSSI tampaknya akan terus mengusahakan proses naturalisasi untuk Michael Baker. Erick Thohir merasa pemain yang kini bermain untuk Lille, merupakan sebagai pemain yang cukup bagus. Apalagi Michael Baker tidak hanya bisa bermain di lini belakang, sang pemain juga bisa bermain di posisi gelandang. Michael Baker, pria yang memiliki nama lengkap Michael Baker, lahir tanggal 20 Juni tahun 2000 silam di Purmerend, Belanda. Ia yang berposisi sebagai bek kiri ini tentunya memiliki karir di level klub yang cukup mencengangkan, mengawali karir di Ajax Amsterdam tahun 2010-2019 di Akademi Ajax Amsterdam sejak usia muda, tepatnya pada tahun 2010. Baker menunjukkan perkembangan yang baik di berbagai kelompok usia Ajax, termasuk tim U17 dan U19, dengan hal itu ia berhasil meraih gelar juara Liga U19 Belanda. Bersama Ajax pada musim 2016-2017, pada musim 2018-2019, Baker sempat masuk ke dalam skuad utama Ajax, namun ia kesulitan mendapatkan menit bermain di tim senior yang saat itu dihuni banyak pemain bintang. Ia hanya mencatatkan 2 penampilan di KNVB Beker Piala Belanda. Sedangkan bersama Paris Saint-Germain tahun 2019-2021, pada Juli tahun 2019, Baker secara mengejutkan bergabung dengan klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, dengan status bebas transfer. Di PSG, ia mendapatkan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi dan berlatih bersama pemain-pemain kelas dunia seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan lainnya. Ia membuat debut untuk PSG pada Januari tahun 2020 di ajang Coupe de France. Selama 2 musim di PSG, meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, Baker mencatatkan total 45 penampilan di berbagai kompetisi. Ia turut meraih berbagai gelar bergengsi bersama PSG, termasuk Ligue 1 tahun 2019-2020, Coupe de France 2019-2020, Coupe de la Ligue 2019-2020, Trophée des Champions 2020. Ia juga menjadi bagian dari tim PSG yang mencapai final Liga Champions UEFA pada musim 2019-2020. Sedangkan bersama Bayer Leverkusen tahun 2021-2023. Pada Juli tahun 2021, Baker pindah ke klub Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen, dengan harapan mendapatkan lebih banyak menit bermain regular. Di Leverkusen, ia menjadi pemain yang cukup penting di posisi bek kiri, mencatatkan total 70 penampilan dan menyumbangkan 5 gol serta 7 assist selama 2 musim. Ia juga merasakan atmosfer kompetisi Eropa bersama Bayer Leverkusen di Liga Champions UEFA dan Liga Eropa UEFA. Baker membantu Bayer Leverkusen mencapai babak semifinal Liga Eropa pada musim 2022-2023, Atalanta tahun 2023-2024. Baker melanjutkan kariernya di Italia dengan bergabung dengan klub Serie A, Atalanta. Meskipun sempat menjadi bagian dari skuad, ia tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain reguler, hanya mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi. Namun di musim ini, Baker berhasil meraih gelar juara Liga Eropa UEFA bersama Atalanta. Meskipun ia hanya bermain sebagai pemain pengganti di final, ia juga tampil di Piala Super Eropa melawan Real Madrid. Pada Agustus tahun 2024, Baker dipinjamkan ke klub Ligue 1 Prancis Lille, hingga akhir musim 2024-2025, kepindahan ini diharapkan memberikannya lebih banyak waktu bermain di kompetisi yang sudah familiar baginya. Hingga Maret tahun 2025, ia telah mencatatkan 18 penampilan dan 2 gol di Ligue 1 bersama Lille, serta 8 penampilan dan 1 gol di Liga Champions. Sedangkan karir internasionalnya, Michael Baker telah mewakili timnas Belanda di berbagai level usia muda.
Mulai dari U15 hingga U21, ia pernah bermain di kejuaraan Eropa U17 dan kejuaraan Eropa U21. Meskipun demikian, hingga saat ini, Bakker belum pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda. Secara keseluruhan, Michel Bakker telah menimba ilmu di akademi top Eropa, meraih berbagai gelar di level klub bersama PSG, mendapatkan pengalaman bermain reguler di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, dan meraih trofi Eropa. Bersama Atalanta, kiprahnya menunjukkan potensi dan kualitas seorang pemain bertahan modern yang memiliki kemampuan teknik dan fisik yang baik. Untuk prestasi sendiri ia pernah meraih gelar Liga Eropa. Sedangkan bersama Atalanta, ia yang memiliki kelebihan dan kemampuan teknik yang baik, kuat dalam bertahan, aktif dalam menyerang, bisa bermain di beberapa posisi, dan memiliki visi bermain yang baik. Jika emang ia terrealisasi sebagai pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, maka ia akan mendapat predikat sebagai pemain termahal timnas Indonesia per Maret tahun 2025. Saat ini, berdasarkan data dari Transfermarkt dan pemberitaan terkini, pemain dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia adalah Miss Hilgers, bek yang bermain untuk FC Twente. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai 9 juta euro, sekitar 156,4 miliar rupiah. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, karena Hilgers absen, status pemain termahal di lapangan timnas Indonesia diemban oleh Emil Audero, penjaga gawang Palermo, dengan nilai pasar sekitar 5 juta euro, sekitar 86,9 miliar rupiah, sedangkan nilai pasar buat seorang Bakker kisaran 121,67 miliar rupiah. Nah, jika PSSI benar-benar bisa menaturalisasi pemain ini, maka Indonesia bakalan menjadi negara penghasil pemain-pemain mahal di deretan Asia Tenggara dan Asia sekalipun. Mendapatkan seorang Bakker tentu merupakan sebuah keberuntungan untuk timnas Indonesia, namun kini itu hanya angan yang sulit untuk digapai. PSSI menyatakan masih berupaya untuk mengejar Bakker bisa dinaturalisasi, walau fakta terungkap setelah penelusuran garis keturunan Indonesia dari sang pemain. Tapi kalau Bakker, kita sudah cek, agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, garis keturunan Indonesia yang dimiliki Bakker berasal dari kakek buyutnya, itu berarti sudah keturunan ketiga, dan batas maksimal pemain keturunan bisa dinaturalisasi adalah dari kakek atau neneknya, itulah yang membuat Bakker sulit dikejar. Kata Arya Sinulinga dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya. Selain itu, Arya Sinulinga juga mengaku jika PSSI kesulitan untuk mendapatkan informasi perihal Michel Bakker. Dan setelah dilihat lebih lanjut, ternyata garis keturunan Michel Bakker membuatnya tidak eligible untuk dinaturalisasi, jadi susah juga kita untuk mengejar karena kita dapat info mengenai dia, tapi kita lihat ini terlalu jauh, terkait garis keturunannya, lanjutnya. Itulah mengapa PSSI tidak langsung memasukkan nama Michel Bakker untuk dinaturalisasi setelah informasi beredar luas perihal dirinya. Khusus untuk Bakker, PSSI memilih untuk menunggu dan tidak langsung melakukan proses karena data awal yang didapat seperti itu. Kita belum detail tapi biasanya seperti itu, kalau sudah dapat info kita langsung cari, setelah itu kita baru ambil dokumen, yang namanya dokumen pasti bisanya dokumen pengadilan, tapi kalau dari buyutnya kan sayang prosesnya, pungkas Arya Sinulinga.